Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Pemilu 2024 diundur, mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi. Para petinggi partai politik telah mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi dengan mengusulkan pemilu 2024 dimundurkan. Mereka yang meminta pemilu 2024 dimundurkan sudah mengkhianati amanat reformasi dan tidak taat konstitusi, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi Jumat 25 Februari. Kata Jamiluddin, para elit parpol yang menginginkan pemilu 2024 diundur untuk menggolkan kehendakan oligarki dan juga pihak-pihak yang haus kekuasaan. Semua pihak yang pro-demokrasi harus menolak pola-pola mobilisasi untuk memperlama kekuasaan. Begitu ungkapnya. Para politisi yang menginginkan pemilu 2024 diundur berdasarkan klaim aspirasi rakyat. Berbekal atas aspirasi rakyat inilah akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR akan dibuat seolah tidak berdaya menolak kehendak rakyat hasil mobilisasi itu. Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidak bisa menolak kehendak rakyat, suara rakyat, suara Tuhan yang tak sepatutnya ditolak. Kata Jamiluddin, elit parpol mengungkapkan dasar pemilu 2024 diundur atas pertimbangan keberlangsungan ekonomi. Geliat aspirasi dari berbagai elemen masyarakat akan terus didengungkan agar terbentuk pendapat umum bahwa rakyat memang menginginkan pemilu ditunda. Kesan yang ingin dibangun adalah hanya pemerintahan inilah yang dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sudah seharusnya pemerintahan ini diberi tambahan waktu untuk membenahi ekonomi Indonesia. Begitu pungkasnya. Masyarakat dalam beberapa waktu dikejutkan dengan adanya perkembangan wacana atas usulan yang disampaikan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Caimin mengenai pengunduran penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang yang disampaikan kepada awak media di gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu 23 Februari lusa kemarin. Ada sejumlah hal yang menyebabkan ia mengusulkan mundurnya pemilu. Pertama, akan terjadi pembekuan agresivitas ekonomi saat pemilu berlangsung. Kedua, transisi kekuasaan untuk mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Namun realitasnya wacana itu justru memicu timbulnya fenomena polemik di tengah kehidupan masyarakat, bahkan mengundang munculnya kecurigaan adanya agenda terselubung di balik digulirkannya wacana pemilu 2024 diundur, sehingga mendorong munculnya komentar dari masyarakat. Salah seorang di antaranya adalah Faisal Saleh, pengamat politik, saat dihubungi wartawan melalui telepon genggam Sabtu 26 Februari di Jakarta. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan sikap politik yang disampaikan Ketum PDIP terkait dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena usulan itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang mencantumkan masa jabatan presiden hanya 2 periode. Ini merupakan amanah reformasi yang harus ditaati, dijaga serta diterapkan secara murni dan konsekuen. Saya sangat setuju dengan sikap beliau. Ada apa kok harus diperpanjang? Kita sudah pengalaman berdemokrasi dan menyelenggarakan pemilu, sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatan periode ini dan juga tidak perlu ada penundaan pemilu. Lebih lanjut, Faisal juga mengungkap dirinya sangat kecewa terhadap partai politik yang ingin memundurkan pemilu dan minta perpanjangan jabatan presiden. Nampaknya mereka itu tidak percaya diri dan meremehkan kemampuan bangsa sendiri. Dan kondisi saat ini tidak lagi gawat, gak ada perang kayak di Ukraina atau bencana dahsyat. Kalau alasannya soal kondisi ekonomi, maka jangan dilupakan penyelenggaraan pemilu tahun 1999 silam. Adapun kondisi ekonomi saat itu lebih parah dan juga memprihatinkan dari kondisi sekarang. Pasalnya saat itu di tahun 98, Indonesia dilanda krisis moneter dan bahkan boleh dikatakan krisis multidimensional. Tapi realitasnya di tahun 99, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu multipartai pertama memasuki era reformasi. Ia juga mempertanyakan, dasar keputusan menunda itu apa? Hanya alasan momentum pembangunan. Apa kata dunia kalau hanya gara-gara alasan momentum pembangunan, penyelenggaraan pemilu ditunda? Wacana penundaan pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan justru menimbulkan kegaduhan baru. Oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan wacana itu dan meminta para elit parpol untuk bersikap bijak serta mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu. Sikap saya intinya agar demokrasi berjalan dengan baik berdasarkan konstitusi yang berlaku.
Pengalaman kita sudah lama berdemokrasi harus terus dipertahankan. Karena itu tidak elok rasanya kalau pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya. Kalaupun dipaksa dilakukan, maka itu berarti melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan juga merupakan sikap yang meremehkan kemampuan demokrasi bangsa Indonesia. Begitu pungkas Faisal. Isu mengenai skema pemilu DPR, DPD, dan Presiden yang semestinya dilakukan 2024 diundur ke 2027 menyebar di media sosial. Sedangkan untuk pemilu DPRD dan Pilkada tetap digelar 2024. Menyikapi hal itu, pengamat politik Deddy Kurniasyah menyampaikan jika keputusan tersebut karena penyelenggara pemilu yakni KPU tidak mampu melakukan pemilu, maka menurutnya tak masalah jika diundur hingga 2027. Memajukan pemilu ke 2027 tidak jadi persoalan selama memang keputusan itu jujur, bahwa penyelenggara tidak siap tentu ada konsekuensinya. Seleksi komisioner KPU harus dipercepat agar dapat menjalankan tugas dengan waktu yang cukup, ucap Deddy pada kantor berita politik RMOL Minggu 15 Agustus. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion juga menambahkan, jika para penyelenggara pemilu mengaku tidak mampu untuk menjalankan pemilu 2024 mendatang, maka pemerintah perlu mengganti komisioner yang saat ini sedang menjabat. Artinya komisioner yang sekarang perlu diganti semua tanpa terkecuali karena terbukti gagal menjalankan pemilu. Jika alasan pemerintah maupun KPU dikarenakan pandemi yang belum bisa mengendalikan, maka seharusnya pemerintah berkomitmen untuk menangani pandemi secara serius, bukan malah mengundurkan jadwal pemilu. Pandemi itu soal komitmen, bicara hari ini untuk merencanakan pemilu 2024 dan tidak memiliki gambaran pandemi ini selesai, itu juga kegagalan. Begitu tandasnya. Terungkap 3 skenario pilihan andai saja Presiden Jokowi turun dari tahta. Kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang masih belum cukup untuk dikatakan baik memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo turun tahta. Berbagai skenario pun bermunculan terkait bagaimana jalannya pemerintahan selanjutnya jika andai Jokowi benar-benar turun dari jabatan. Pakar kebijakan publik Amir Hamzah menyebut skenario utama yang sangat mungkin terjadi adalah naiknya Ma'ruf Amin menjadi presiden. Setelah Jokowi mundur, ada beberapa alternatif. Pertama, Ma'ruf Amin naik menjadi presiden menggantikan Jokowi. Tentu banyak pihak yang tidak setuju Ma'ruf Amin menjadi presiden, ujar Amir Hamzah kepada wartawan pada hari Senin 10 Agustus yang lalu. Selanjutnya, alternatif kedua adalah rezim Joko Widodo dan Ma'ruf harus mundur semua dan digantikan calon presiden 2019 lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga apakah diterima publik? Apalagi sikap Prabowo sudah berbalik karena gabung rezim Jokowi. Alternatif ketiga, setelah Jokowi mundur, kata dia adanya kabinet presidium di mana dalam jangka waktu 1-1,5 tahun untuk mempersiapkan pemilu. Ketua presidium kabinet bisa Rizal Ramli, Din Syamsuddin karena memiliki kemampuan dan juga jaringan internasional. Alternatif ketiga, pembentukan kabinet presidium paling netral setelah Jokowi ini mundur dari kursi presiden. Begitu pungkasnya.